Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, salam lestari. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ya berkenaan dengan pendakian gunung. Ya, ya banyak teman-teman mungkin yang lebih jauh pengalaman dari saya, dan saya ingin memberikan gambaran dan memberikan pengalaman saya ya, terutama melaksanakan perjalanan pendakian gunung ya. Jangan disepelekan ya, karena alam tidak bisa tidak bisa diprediksi ya. Maka itu kita harus mempersiapkannya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita akan bahas beberapa poin yang harus kita ketahui, khususnya untuk saya, umumnya untuk teman-teman ya. Yang pertama itu perencanaan perjalanan ya. Kita harus menentukan jenis perjalanan apa yang akan kita lakukan ya. Apakah perjalanan ke gunung hutan, maka kita harus mempelajari tersebut. Ke pantai kah ya, atau goa, nyusur goa, atau juga climbing atau pemanjatan ya, tebing atau seperti itu. Nah, itu harus ditentukan dulu. Oke, itu ya yang pertama, menentukan perjalanan. Yang kedua yaitu menentukan lokasi ya, lokasi. Nah, menentukan lokasi ini kadang-kadang masih ada teman-teman yang dadakan gitu ya, termasuk saya juga pernah ngalamin hal seperti itu, dadakan menentukan lokasi apa. Kadang-kadang ketika seberapa bulan yang lalu saya merencanakan ke Gunung Rinjani, tahu-taunya ke Gunung Selamat ya, seperti itu contohnya. Jadi kita harus bisa menentukan lokasi ya, memfiksasikan lokasi mana yang kita tuju. Penting itu untuk bagaimana ke sana, nanti bagaimana ke sana transportasi nanti akan kita bahas juga itu. Nah, yang ketiga itu bentuk perjalanan. Nah, bentuk perjalanan ini menyangkut dasar kita mau ngapain di sana gitu. Nah, ini yang masih kadang-kadang ketika kita udah berangkat ke satu gunung, kita bingung harus ngapain di sana ya, pada teman-teman. Nah, supaya tidak bingung di sana, kita bentuk perjalanannya seperti apa? Apakah hiburan gitu ya, dengan keluarga, dengan teman-teman lah, dengan komunitas ya, apa itu masuk ke hiburan, ekspedisi, ataukah penelitian ya, geografi ya, penelitian secara geologi atau bagaimana, itu ditentukan. Karena itu menentukan bagaimana nanti peralatan yang harus dibawa, begitu. Itu sangat dipersiapkan sekali, lebih baik dan lebih matang. Yang poin keempat yaitu waktu perjalanan. Nah, waktu perjalanan ini ya, ada beberapa poin yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama itu perizinan ya, perizinan pada orang tua, pribadi, personal ya. Bagaimana kesiapan tim kita, bagaimana ya. Kemudian perizinan keamanan ya, keamanan. Kita daftar dulu berapa orang yang akan berangkat. Jadi ketika ada kecelakaan amit-amit ya, itu kita udah ada keterangannya, perjalanannya kemana ya. Kemudian ada juga pertimbangannya kondisi tim, kondisi fisik ya. Kondisi fisik ini harus jangan kita sepelekan ya. Yang profesional juga belum tentu sehat terus ya. Ketika hari H dia langsung sakit atau bagaimana ya. Jadi pertimbangkan kondisi fisik
tim ya, personal tim ya, dari mulai teknis dan non teknis. Teknisnya itu dalam segi kekuatan fisik ya, jadi seminggu sebelum kegiatan utamakan harus badan harus fit ya, harus segar lah ya. Kemudian cuaca yang terakhir, pertimbangan cuaca ketika kita akan melakukan pendakian ya, pergi suatu ke lokasi, maksudnya ke alam bebas, kita tidak tahu, tidak bisa memprediksi ya. Kita hanya bisa ya mudah-mudahan saja cuaca baik. Kalau baik kita ke sana, kalau misalkan hujan angin udara gelap itu jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan ya, takutnya ada apa yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya poin yang kelima yaitu pelaksanaan perjalanan. Nah, pelaksanaan perjalanan ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya. Yang pertama, manajemen sangat penting bagi semua perusahaan, semua organisasi, kelas pebisnis, tukang dagang, jualan, itu harus pakai manajemen ya. Bikin konten dan sebagainya itu perlu manajemen, semuanya perlu manajemen, tidak ada yang lepas dari manajemen ya. Apalagi ini ya, yang bersangkutan dengan nyawa. Oke, yang pertama itu manajemen ya, dalam sebuah kegiatan di alam terbuka. Nah, selanjutnya adalah mempersiapkan peralatan dalam manajemen ini. Manajemen ini menyiapkan peralatan ya, peralatan yang harus dibawa apa ya, tent dan sebagainya, alat gunung ya. Kemudian logistik dari mulai makanan yang berat ringan ya. Kemudian ada dana untuk kita kesana harus menggunakan apa ya, harus pertimbangkan. Dan pendistribusiannya, nah dalam pendistribusian ini dalam komunitas biasa suka ada banyak ya, jadi ada sistemnya yang open trip, jadi nanti pendistribusi ini nanti langsung diurus oleh panitianya, oleh manajemennya, atau bisa sendiri, bisa boleh lebih ya. Saya hanya ini aja ya, pengalaman saya bisa pakai, ambil yang mana aja boleh. Yang penting ingat ikuti aturan-aturan dan prosedur yang diberikan oleh tempat pariwisata tersebut ya, punya gunung tersebut. Di sana ada peraturan dan prosedurnya yang harus kita ikuti. Nah, yang terakhir adalah poin yang keenam, penentuan seluruh kebutuhan. Nah, di sini check in ya, pemberangkatan harus ada dari mulai perlengkapannya ya, yang teknis dan non teknis ya, yang berkaitan dengan logistik ya. Kebutuhan logistik harus matang, berapa hari berapa lama kita akan di alam ya. Kemudian peta diusahakan, kalau kita tersesat, kalau ada peta kan bisa banyaklah itu peta-peta, ada peta yang kita kontur dan bagaimana, banyak teman-teman lebih tahu. Usahakan peta, dia suka dikasih dari wisata gunung yang anda tuju, misalnya suka ada biasanya. Kemudian ada operasionalnya, bagaimana mau berangkatnya pakai motor, pakai mobil, bensin dan sebagainya, itu harus dipersiapkan dengan matang ya, jangan sampai kita atau yang bisa ngeteng, boleh disebutnya ngeteng ya, ke terminal ke sana ya, itu ya bebas lah. Ini pengalaman saya. Kemudian latihan fisik ya, khususnya kita yang akan melakukan perjalanan ya ke alam bebas, nggak tahu bagaimana keadaan, rintangan apa yang kita lalui ya, kita minimal fisik kita harus kuat, harus bugar, harus fit ya, jangan sampai kita ngedown di sana ya. Itu saya gitu. Dan juga sebelumnya teknis untuk pendakian juga harus tahu, banyak sekali YouTube tinggal bagaimana caranya ketika sakit ini sakit itu, apa yang terus kemudian berat bawaannya berapa, itu harus diperhitungkan sekali, jangan sampai
badan kita pendek atau ya tinggi, ya itu sih bagaimana teman-teman ya, terserah, yang penting jangan menyiksa diri Anda sendiri lah. Oke, yang terakhir menyiapkan dana itu ya, tadi menyiapkan dana. Ada tadi yang disebutkan di poin yang kelima ya. Anda boleh memilih mau solo trip ya, lebih dananya lebih terperinci oleh sendiri. Itu juga untuk grup open trip boleh, silakan beli sesuai dengan keinginan Anda. Saya mah pengalaman saya gitu. Oke, gitu aja sih mungkin dari saya. Oh iya, mengetahui bahaya yang akan terjadi apa aja, yang saya tahu itu dua ya, dari beberapa sumber yang sangat kuat dari senior kita sampaikan. Ada dua faktor yang berbahaya yang akan terjadi, teman-teman, dari manusianya juga dari alam. Itu aja sih. Kalau dari manusianya kita sakit perut, bagaimana hipotermia, kemudian lah bagaimana itu yang ada dalam diri kita gitu, penyebab itu. Yang bahaya yang kedua yaitu bahaya yang di alam, longsor, badai, hujan deras dan sebagainya. Tsunami itu ya, bahaya itu pasti tahu lah ya, teman-teman harus tahu. Kita mendaki gunung bukan sok asal ini ya, kita mengingatkan saja, jangan sompral, jangan apa ya, kita menghargai karena kita pendatang, karena ada makhluk, kita menghargai satu makhluk, kita manusia itu ada hewan, ada fauna, ada flora yang menjaga ya, belum ada alam lain ya, kita harus bisa menghormati yang ada di sana. Juga jangan lupa ambil sampah ya ketika kita udah mendaki, liburan atau ya ambil, kita persiapkan beli transpik ya, plastik kantong besar untuk sampah ya. Jangan sampai kita mencemari lah dan itu ya, mencemari alam yang di sana. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sudah mendengarkan. Mudah-mudahan ya bermanfaat untuk saya juga pribadi, khususnya umumnya buat teman-teman. Oke, kalau misalkan ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa subscribe dulu, oke? Biar saya lebih semangat nanti berbagi pengalaman sharingnya. Oke, dadah. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Sampai jumpa. Dadah. Salam lestari.